gimana sih seharusnya karakter yang dimiliki oleh seorang sekretaris? Ya, yang saya pahami ya, seorang sekretaris ini memiliki jiwa yang bertanggung jawab, disiplin, serta jujur. Katanya gimana? Kalau sekretaris itu biasanya orangnya komunikatif, orangnya teliti, bertanggung jawab juga, orangnya cekatan, mampu bekerja di bawah tekanan dan tidak sama dengan. Pakaian seorang sekretaris itu bagaimana sih seharusnya? Pastinya sekretaris itu sopan, rapi, pastinya wangi lah ya. Kalau menurut kakaknya? Sama mungkin dari pakaiannya agak formal ya, sekretaris nggak yang santai. Menurut kakak itu sekretaris yang bisa disebut ideal itu seperti apa sih? Kalau menurut saya sebetulnya sekretaris itu seorang yang bisa memberikan informasi secara detail dan bisa memberikan informasi yang sekiranya bagi pembaca ataupun yang kita beri informasi itu paham. Lalu sifat kepribadian seorang sekretaris itu seperti apa? Menurut saya sifat kepribadian sekretaris itu harusnya jujur dan dapat diandalkan. Itu seorang sekretaris yang bisa disebut sebagai profesional dalam pekerjaan itu seperti apa? Seseorang yang bisa mengatur manajemen waktu dengan baik, seseorang yang bisa disiplin dan bertanggung jawab. Dan menurut kakak itu sekretaris itu harus berpenampilan seperti apa sih? Harus berpenampilan yang rapi dan juga sopan. Lalu tugas dan tanggung jawab yang dilakukan sekretaris di pekerjaan sehari-hari itu kayak apa sih, Mbak? Sepertinya kayak kalau menurut saya itu mungkin bisa kayak membuat notulensi, mencatat kayak seperti itu. Catat kayak semua kegiatan itu. Iya. Makasih. Yang pertama itu menurut kakak itu sekretaris yang ideal itu seperti apa sih? Menurut saya itu kalau seorang sekretaris itu harus jujur, ramah, dan sopan. Itu harus pentingnya. Kalau menurut kakak itu seorang sekretaris yang disebut agar profesional itu harus seperti apa? Harus komunikatif yang penting, terus menghargai waktu dan dapat mengatur jadwal atasannya. Lalu menurut kakak itu sifat seorang sekretaris itu apa aja sih? Sekretaris itu menurut saya harus sopan kan, karena bertemu banyak orang juga, jadi harus ramah dan sopan. Lalu selanjutnya itu menurut kakak itu seorang sekretaris itu harus berpakaian seperti apa sih agar bisa tercermin sebagai seorang sekretaris? Gaya pakaian sekretaris itu menurut saya harus yang pakai blazer, kemeja, pakai rok dan celana yang berbahan kain, ya. Lalu menurut kakak itu yang terakhir apa saja tugas dan tanggung jawab sekretaris dalam pekerjaannya? Menurut saya sekretaris itu sepertinya tugasnya seperti mengatur jadwal atasan ya, menyusun surat penyurat itu seperti itu. Terima kasih. Mau mencari pendapat seputar sekretaris. Kakaknya bisa diwawancara sebentar nggak? Boleh. Kakaknya kerja di mana? Aku kerja di coffee shop. Oh, nih kak, kan aku dikasih tugas nih ya buat nyari masyarakat umum tuh, mau dikasih pertanyaan tentang seputar apa namanya sekretaris. Kalau pendapat kakak nih, bagaimana karakter seorang sekretaris yang ideal menurut kakak? Kalau menurut aku, kalau sekretaris itu harus punya yang ideal tuh harus jujur, terampil, sopan, ramah. Nah, untuk pertanyaan kedua nih kak, menurut kakak deh, apa saja sifat kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris? Harus sopan santun sih kak, kalau menurut aku, soalnya itu kan menjadi nilai plus ya kalau buat sekretaris. Sih ya, juga harus percaya diri gak sih? Harus, kalau nggak gitu kan ya gimana ya. Ya. Terus ketiga nih, menurut kakak ya sikap seperti apa yang ditunjukkan oleh sekretaris yang profesional? Dia tuh harus
Ramah harus ramah, juga harus cekatan sih Kak kalau menurut aku. Terus yang ini tuh Kak ada lagi gaya berpakaian Kak kalau buat sekretaris. Kalau sekretaris tuh dominannya biasanya harus menarik ya, harus fashionable, harus kayak sopan juga sih meskipun gimana pun juga kan. Kalau tentang celana sama rok harus nggak sih? Harus sih Kak, soalnya kan kalau fashion tuh harus menyesuaikan sama diri kita pekerjaannya apa. Sih pekerjaan seorang sekretaris itu kalau di kantor-kantor? Setahu aku kalau sekretaris tuh dia bagian yang kayak menghubungi pemimpin gitu-gitu sih Kak, kayak dampingin atasannya kayak meeting atau gimana pun, kalau apapun itu dia yang handle gitu loh untuk laporannya. Oke, terima kasih banyak ya Kak sudah membantu tugas-tugas. Wabarakatuh Bapak. Selamat pagi ya Pak. Saya Purwata Aini dari Prodi D3 Sekretariatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kebetulan saya ada matkul pengembangan kepribadian. Di sini saya ditugaskan untuk menganalisis kepribadiannya seorang sekretaris Bapak. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mungkin tentang kepribadian sekretaris Bapak. Sebelum itu mohon izin perkenalkan dulu Pak. Mbak Aini ya. Mbak Aini, perkenalkan nama saya Prima Judiarto. Saya Kasubag Umum dan Pegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jember. Baik Mbak Aini, pertanyaan seputar apa tadi, kepribadian seorang sekretaris. Oke. Jadi sebetulnya sekretaris ini jabatan struktural ya. Jabatan struktural itu kebetulan pada dinas kami, tapi hampir seluruh dinas ya itu terdiri dari 3 struktur, mulai dari kepala dinas sebagai top manager, kemudian sekretaris itu middle manager, di sampingnya sekretaris itu ada kepala bidang juga middle manager, sedangkan yang terakhir itu lower manager, itu kasubag seperti saya, kemudian kasih kepala seksi ya. Oke, untuk sekretaris sebetulnya untuk kepribadian sekretaris itu harus punya dua sebagai seorang pimpinan dan sebagai seorang pemimpin ya. Jadi kalau pimpinan itu top down atau perintah saja, jadi komunikasinya satu arah, jadi perlu ketegasan ya, nggak istilahnya nggak ada tawar menawar ya, nggak ada tawar menawar. Itu sebagai seorang pimpinan ya. Contohnya misalkan pimpinan upacara, kan menyiapkan barisan siap Pak, jadi nggak ada yang Pak saya istirahat sebentar ya Pak, nggak bisa ya. Jadi satu arah saja dan tidak ada tawar menawar. Itu sebagai seorang pimpinan harus tegas ya. Kemudian sebagai seorang pemimpin itu lebih ke arah kemanusiaan. Artinya kalau ada anak buahnya menemui kesulitan, itu misalnya sakit, orang kok sakit kemarin sakit, sekarang sakit, atau alasannya anaknya sakit, ibunya sakit, tidak seperti itu. Jadi harus punya empati juga ya. Jadi kenapa, kemudian juga harus dianalisa apakah memang sakit, kalau sakit juga mungkin harus ditengok, dibantu. Begitu juga tentang kedinasan, masalah kedinasan. Jadi ketika anak buah itu kesulitan dalam menginterpretasikan satu tugas dari pimpinan, baik dari sekretaris sendiri ataupun dari kepala dinas, maka dia harus membantu untuk memecahkan kebuntuan, tidak hanya sekedar selesai atau menjudge saja ya, menghakimi saja ya, gajinya pegawai tidak bisa bekerja kamu. Jadi dia juga sebagai seorang pengayom juga ya. Jadi berbeda dengan komunikasi satu arah sebagai pimpinan tadi, maka pemimpin ini komunikasinya lebih ke arah dua arah. Jadi humanis apa istilahnya ya, kemanusiaan lah ya, kemanusiaan. Jadi nggak sekedar hanya perintah saja, tapi juga harus ada komunikasi. Nah, yang paling utama juga memang harus punya wibawa ya istilahnya ya. Wibawa ini juga bisa diperoleh dari pengalaman kita ya. Biasanya sekretaris baru jadi pegawai terus jadi sekretaris, apakah ada? Ya, kadang-kadang nggak ada ya, nggak ada. Biasanya meskipun ada, jadi dari cepat hanya beberapa tahun langsung sekretaris. Jadi tetap dari lower manager misalnya dari staff ke kasubag kemudian ke sekretaris tapi cepat. Nah, itu biasanya pengalaman kurang, maka kewibawaan juga ada kurang. Tapi biasanya yang umum itu mereka sudah melalui lama, jadi staff lama, jadi lower manager dalam hal ini kasubag maupun kepala seksi ya. Nah, dari pengalaman mereka ditempa oleh waktu maupun pengalaman tadi itu, maka kewibawaan secara bertahap atau secara pengalaman nanti pasti terbentuk sendiri gitu ya. Jadi tetap seorang pemimpin memang perlu kewibawaan. Kewibawaan juga bisa diperoleh dari cara berpakaian, cara berkomunikasi. Nah, jadi tetap tadi, jadi dari pengalaman ya. Jadi dari pengalaman, perlu pengalaman yang banyak, maka kewibawaan akan terbentuk sendiri. Apalagi mungkin Mbak Laini? Menurut Bapak cara berpakaian seorang sekretaris yang baik itu seperti apa? Oke, cara berpakaian sebetulnya sama ya Mbak Aini. Yang jelas sekretaris ini tidak bisa atau tidak boleh berpakaian sakar PDW, istilahnya apa ya, semaunya sendiri dari saya. Sebetulnya tidak hanya sekretaris ya, semuanya, mulai dari atas sampai ke bawah itu semua sudah diatur dalam aturan kepegawaian. Mulai hari Senin pakai pakaian kaki coklat ya, Selasa kaki juga, Rabu hitam putih, kemudian Kamis pakaian nasional pakai
Jumat, pakaian olahraga bisa, kalau ada acara ada olahraga, kemudian pakaian nasional juga bisa, misalnya ada rapat pada hari Jumat, kemudian juga bisa pakaian muslim ketika ada kegiatan-kegiatan keagamaan di hari Jumat, seperti itu Mbak ini. Nah, kalau apa ya, yang kayak pakaian selain itu biasanya ada ketentuan sendiri, misalnya ada pelantikan pakai jas. Jadi semuanya tetap, meskipun itu tidak ada di aturan kepegawaian, tapi biasanya ketika diundang oleh DPR itu sudah tercantum pakaiannya apa. Artinya pakaian-pakaian itu sifatnya formal dan sesuai dengan aturan lah, ya, gitu ya. Jadi tidak ada yang lebih glamor, lebih apa. Oh, kalau sekretaris harus lebih glamor karena enggak ada. Jadi semuanya harus sesuai dengan aturan. Nah, itu aja. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, menurut Bapak itu karakter seorang sekretaris dan penampilannya itu berpengaruh nggak terhadap citra sebuah instansi atau perusahaan? Gimana? Karakter dan penampilan seorang sekretaris itu berpengaruh atau tidak terhadap sebuah instansi atau perusahaan? Pastinya tetap berpengaruh, cuman nggak terlalu signifikan ya. Jadi tetap kalau pakaiannya compang-camping ya masa pegawai ya. Nah, tapi kalau standar ya, kalau standar istilahnya itu tidak apa ya istilahnya ya, tidak terlalu berpengaruh lah. Artinya tuh ya memang standarnya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya di luar standar itulah yang mungkin malah jadi aneh gitu loh. Misalkan pada hari Senin pakai sepatu apa ya, kalau perempuan misalnya sepatu pesta yang kemerlakannya ada bisa, kan sekretaris juga ada yang perempuan ya. Ya jadi tidak seperti itu. Terus pakaiannya bling-bling kan, misalkan meskipun pakai kaki jilbab tapi aduh banyak ornamen banyak apa ya itu yang misalnya perhiasan kan motif ya, perhiasan. Nah kalau perempuan ya kaki otomatis ya apa, jilbabnya ya kaki, nggak terus yang banyak pernak-perniknya, nah, itu kayak arti itu kan. Jadi nggak akan berpengaruh, itu malah justru kadang-kadang menjadi masalah. Jadi apa namanya ya, jadi pergunjingan malah nah, ya yang formal aja. Nah kemudian apalagi ya, ya mungkin sepatu ya. Nah tadi kan sudah sebutkan sepatu misalnya, kalau laki-laki ya hitam. Jadi kecuali yang tadi hari Kamis mungkin bisa fleksibel ya, coklat gelap mungkin gitu ya, sesuaikan dengan pakainya ya. Biasanya ya yang paling gampang hitam poan dan fleksibel, umum ya dia. Nah jadi seperti itu. Artinya sekali lagi bahwa cara berpakaian seorang pemimpin itu tetap ada pengaruhnya. Karena kalau cara berpakaiannya sembarangan juga anak buahnya juga ikut sembarangan. Ketika misalkan ya ke kantor pakai sandal, pakai kaos, nanti mungkin pakaiannya di mobil kadang-kadang gitu ya, seorang seperti itu juga jadi sorotan, juga jadi lucu. Jadi tetap standar saja. Kalau standar itu tidak akan ada polemik. Nah, seperti itu Mbak Aini. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Cukup sekian dari pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dari pemberitaan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Prodi ini dari Prodi Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Saya di sini akan menanyakan tentang sekretaris. Sebelumnya bisa diperkenalkan. Nama saya Rohani. Saat ini saya sudah melaksanakan riset di Jember dan kebetulan saya menjadi sekretaris kepala. Baik, kita langsung saja pertanyaan pertama, Ibu, seperti apa sih karakter seorang sekretaris itu? Karakter seorang sekretaris pada ini sekretaris itu makanan kelemahan dia yaitu standar kemudian harus terutama masuk dan sudah keluar yang
sopan